Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman Youth Reach. Aku percaya semua teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita. Karena hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Yuk teman-teman, aku ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau beri atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami beruntung memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, kami datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau juga sucikan dan urapi setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami bisa tetap fokus sama Engkau, kami bisa sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, aku ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kau yang
kita tetap siapin hati kita mau masuk lebih lagi, kita mau mulai sembah Tuhan. Yuk mari teman-teman kita mulai sembah Tuhan, jangan ada yang diam. Mari kita naikkan penyembahan kita sore hari ini ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Bapa, ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Mari terus angkat penyembahanmu, mari terus angkat suaramu. Oh, mari bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice. Oh Jesus, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to let this be the most song can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari nyanyikan. How I need your presence. Ya Tuhan, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Oh Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Oh Jesus, Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kasih Tuhan. Mungkin banyak yang lagi ngerasain sedih, lagi ngerasain down, lagi ngerasain gak ada harapan sama sekali. Di teman-teman, aku ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini lebih lagi, lagu iman setiap kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, how I need your presence, Lord. How I need your presence. Terus nyanyikan dengan sungguh, nyanyikan dengan imanmu. Yes, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, we worship you, Lord. As I worship
kalian, bangkitin lagi iman kalian. Biar lagu ini jadi iman buat setiap kami, biar lagu ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari dengan sungguh katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari nyanyikan dengan sungguh. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan lebih sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan ya Tuhan. Aku bertahan. Kau harapan setiap kami Bapa. Kau harapan setiap hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Oh Tuhan, setiap kami, Kau yang terus memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kau yang terus menuntun setiap hidup kami Tuhan, biar terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom teman-teman, Happy Sunday buat kita semua hari ini. Aku percaya setiap kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tetap on fire di dalam Tuhan. Amin. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau sama-sama buat bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan biar hari ini kami mau persiapkan hati, pikiran kami, fokus kami tertuju sama firman Tuhan. Dan kami mau terus mendengarkan setiap apa yang jadi kebenaran firman-Mu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu juga yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar hanya isi hatinya Tuhan dan kebenaran firman Tuhan saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman di tempat mereka masing-masing, biar mereka senantiasa dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Aku percaya setiap kita semua ada di tahun ini itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Jadi biar setiap hari kita terus merasakan kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan di bulan yang baru ini aku mau sama-sama ajak setiap kita terus mengalami hadirat Tuhan, terus mengalami kebaikan Tuhan, terus ngalamin sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Oke, kita mau sama-sama bahas tentang salah satu topik mengenai love at the first sight, yaitu cinta pada pandangan pertama. Mungkin sebagian dari kita udah sering kali ngedengar ini. Terus mungkin dari setiap kita juga pernah ngalamin cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama ini punya arti dan pandangan yang luas buat setiap anak-anak muda tentunya pasti. Tapi kita mau lihat gimana sih cara orang menyikapi atau memandang cinta pada pandangan pertama ini. Sebagian orang bilang bahwa cinta pada pandangan pertama itu timbul karena dari mata turun ke hati. Atau ada yang bilang juga cinta pada pandangan pertama itu timbul karena orang yang kita lihat itu cantik, ganteng. Atau cinta yang timbul karena kesan pertama yang kita lihat pada seseorang itu terkesan baik dan sempurna. Dan yang terakhir, cinta yang timbul karena seseorang itu membuat hati kita ini berbunga-bunga, atau membuat hati kita ini senang waktu kita ketemu atau melihat dia pertama kali. Nah, kira-kira dari pandangan yang di atas tadi, teman-teman ada di tim atau pandangan yang mana nih? Seorang psikolog asal Amerika mengemukakan bahwa cinta pada pandangan pertama itu adalah suatu perasaan yang didasari oleh nafsu pandangan pertama, karena yang pertama kali dilihat oleh mata itu adalah penampilan fisik. Jadi kalau aku boleh compare dari pandangan yang tadi dengan pandangan psikolog asal Amerika ini, aku mau kasih tahu bahwa cinta pada pandangan pertama itu adalah suatu perasaan kasih atau cinta yang sebenarnya didasari oleh karena keinginan mata kita. Oleh karena keinginan mata inilah yang membuat kita timbul nafsu, kita mengingini seseorang tersebut, kita melihat bahwa dia cantik, dia itu ganteng, dia itu sempurna. Namun kita nggak mengenal kedalaman atau esensi daripada kasih itu sendiri. Dan dengan pandangan yang seperti ini kita perlu hati-hati teman-teman. Tapi seharusnya cinta yang kita kenal itu adalah cinta yang bukan karena melihat penampilan fisik, tapi cinta karena kita mengalami perjumpaan dengan kasih itu sendiri. Kita mengalami perjumpaan karena kita punya kasih yang ada di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak setiap kita yang sampai dengan hari ini masih terus mengalami kebaikan dan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari? Amin.
Kalau kita bicara tentang perjumpaan, teman-teman, ada salah satu tokoh yang mungkin juga teman-teman ingat, teman-teman juga familiar, teman-teman tahu kisahnya, pertaubatannya seperti apa, yaitu Paulus. Paulus ini dia memiliki perjumpaan yang langsung dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dulunya Paulus ini adalah seorang yang bukan cinta Tuhan. Dia bukan orang yang takut Tuhan, bahkan dia bukan jadi murid Tuhan pada zaman itu. Tapi dia senang sekali pada waktu itu untuk mengejar anak-anak Tuhan, mengejar murid-murid Tuhan untuk dibunuh, untuk diancam, untuk disiksa, supaya mereka tidak ikuti jalan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat begitu sadisnya Paulus, kita melihat begitu kejamnya Paulus sama orang-orang yang cinta sama Tuhan. Tapi sampai suatu kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaannya itulah yang membuat kehidupan Paulus berubah. Aku percaya lewat kisah Paulus ini memberkati setiap kita, membuat kita ingat lagi gimana sih dulu Tuhan menjumpai kita pertama kali. Gimana sih dulu Tuhan ketemuin kita pertama kali. Itulah yang membuat kita sampai dengan hari ini bergairah waktu bersekutu, waktu kita berdoa, waktu kita memuji menyembah Tuhan, bahkan waktu kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat pribadi atau karakter serta lingkungan dan juga pelayanan Paulus menjadi berubah total. Yang tadinya Paulus memiliki pribadi atau karakter yang buruk, yang mungkin kelihatannya jahat, yang mungkin kelihatannya tidak baik di mata pemandangan orang, bahkan mata pemandangan Tuhan sendiri. Namun kini berubah menjadi pribadi yang hidupnya penuh dalam kebenaran, yang hidupnya penuh dengan belas kasihan. Yang tadinya juga dia ada di dalam satu lingkungan yang isinya orang-orang yang memiliki karakter yang gak baik. Mungkin dia ada di lingkungan yang semuanya itu suka menyiksa, suka membunuh murid-murid Tuhan, menganiaya orang-orang Kristen. Tapi sekarang dia ada di dalam lingkungan yang benar. Dia ada di dalam lingkungan yang bersama-sama dengan murid Tuhan. Dan yang terakhir mungkin Paulus dulu melayani seseorang, melayani penguasa pada zaman itu. Tapi kini ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kini dia melayani Tuhan Yesus yang hidup. Dia melayani seorang raja di atas segala raja. Bagaimanakah dengan perjumpaan kita hari-hari ini dengan Tuhan, teman-teman? Apakah perjumpaan itu saat ini sudah mengubahkan pribadi atau karakter kita? Sudah mengubahkan lingkungan kita, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, sekolah, ataupun pelayanan kita? Dan yang terakhir, apakah lewat perjumpaan dengan Tuhan itu, pelayanan yang kita punya saat ini, yang kita sedang usahakan saat ini, apakah itu juga berbuah lebat dan memberkati banyak orang? Jika kita belum merasakan sebuah perubahan dalam hal-hal yang tadi, aku mau sama-sama kita belajar hari ini lewat firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar tentang orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Teman-teman, kalau kita bicara tentang ayat ini sesuatu hal yang mungkin bisa menampar kita, memukul kita gitu ya. Rasa
ini menjadi sesuatu hal yang kok kayaknya apapun semua yang sudah aku lakukan kayaknya sia-sia gitu ya. Tapi mari kita melihat kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini. Di ayat 2 Tuhan menegur jemaat di Efesus. Yang kita tahu jemaat di Efesus ini dia bukan jemaat yang biasa gitu. Dia jemaat yang benar-benar punya karakter pribadian yang militan di hadapan Tuhan. Bahkan kita lihat di dalam ayat 2 tadi gitu ya. Orang-orang di Efesus itu bukan orang-orang yang sembarangan, bukan orang-orang yang malas-malesan. Tapi dilihat bahwa di ayat 2 dia bekerja keras, dia berjerih payah, dia bertekun gitu ya, dia memiliki ketekunan yang luar biasa. Bahkan dia juga orang yang gak gampang sabar melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi di Efesus. Bahkan dia sampai melihat adanya ketidakbenaran pada waktu itu ya. Ada orang yang menyebutnya dirinya rasul, namun tidak demikian. Sampai mereka memperjuangkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Mereka juga sabar. Mereka menderita. Mereka mau menderita gitu ya. Di ayat 4, mereka mau menderita karena nama Tuhan. Dan mereka ini tipe orang yang gak kenal lelah, teman-teman. Bayangin tuh, mungkin kalau kita melihat, oh ini udah karakter yang bagus gitu. Ini udah karakter yang mungkin kita aja nggak bisa mencapai tingkat itu. Atau mungkin kita sedang mau ke sana gitu. Kita mau sedang ke karakter yang seperti sana. Mungkin kita melihat bahwa ini udah salah satu ciri-ciri orang yang berintegritas loh. Tapi kenapa Tuhan mencela? Tuhan masih mencela perbuatan mereka yang kelihatannya sempurna, yang kelihatannya di mata manusia ini mereka udah baik, mereka udah mati-matian buat Tuhan, mereka udah melakukan pekerjaan Tuhan gitu ya, mereka udah berbuat benar. Tapi di ayat 4 bilang dengan tegas bahwa namun demikian aku mencela engkau. Masih ada yang nggak benar ternyata di dalam kehidupan jemaat Efesus, teman-teman. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh, ini jadi salah satu hal yang menegur aku juga. Waktu hari-hari ini kita semua dalam keadaan yang semua dirumahkan, semua serba online. Mungkin kelihatannya kita masih tetap sibuk dengan pekerjaan kita, sekolah kita gitu ya. Kita masih terus beraktivitas dengan pelayanan kita. Tapi yang sesungguhnya terjadi, yang sesungguhnya Tuhan mau hari-hari ini itu adalah jangan kita meninggalkan kasih yang semula. Jangan kita meninggalkan perjumpaan pertama kita dengan Tuhan. Waktu kita ngalamin perjumpaan itu, waktu kita ngalamin kasih itu, kita sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, kita sungguh-sungguh bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Bahkan waktu kita flashback lagi, kita ngalamin kasih yang mula-mula itu, kita sungguh-sungguh semangat. Waktu doa, waktu nyembah Tuhan, waktu muji-muji Tuhan, mungkin waktu beribadah bersama, ataupun waktu kita ngalamin hal-hal yang berat. Kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Dan kita langsung berpikir, cuman Tuhan satu-satunya pribadi yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Aku mau kasih satu hal yang hari-hari ini aku juga dapat gitu ya. Hari-hari ini aku juga belajar gitu. Supaya kasih yang semula itu enggak berubah. Kasih yang semula itu enggak meninggalkan kehidupan kita. Kasih yang semula itu harusnya tetap ada dengan kita. Justru di keadaan apapun, kita harusnya membuat kasih yang semula itu terus on fire, terus mengasihi Tuhan lebih sungguh. Lewat ayat 4 tadi, kita mau
lihat bahwa ternyata sebenarnya yang terjadi adalah jemaat di Efesus itu sudah meninggalkan kasih mereka yang semula sama Tuhan. Ternyata keadaannya, mungkin perilaku mereka yang tadi di ayat 2 bilang, mereka bertekun, mereka berjerih payah, mereka gak sabar sama orang-orang jahat, mereka udah menderita demi nama Tuhan, bahkan mereka gak kenal lelah. Ternyata itu semua tidak didasarkan dengan kasih, teman-teman. Tidak didasarkan karena mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Aku percaya ketika seseorang melakukan sesuatu dengan kasih, maka tindakan mereka akan membuahkan kasih itu juga. Tapi waktu seseorang nggak melakukan itu dengan kasih, maka yang kelihatan hanyalah rupa-rupa yang palsu. Nah, itu yang kita nggak mau itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Apa sih kira-kira yang membuat seseorang itu bisa sampai kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, karena rutinitas. Waktu kita menyamakan hubungan kita sama Tuhan, kasih kita sama Tuhan, itu sebagai rutinitas, sama seperti kita melakukan pekerjaan kita, sama seperti kita melakukan kuliah atau sekolah kita, atau mungkin juga pelayanan kita jadi rutinitas gitu ya. Maka kita nggak lagi melakukan segala sesuatunya itu dengan hati, tapi kita sedang melakukannya dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Nah, ini jangan jadi salah, teman-teman. Mungkin di hari-hari ini, waktu kita melakukan pertemuan online gitu, kita melakukan ibadah online, kita ngelakuin doa secara online, apakah itu juga menjadi sebuah rutinitas? Karena kita seorang pengerja, karena kita seorang anak Tuhan, karena kita seorang Kristen, yang sudah menjadi kewajiban kita beribadah, yang sudah menjadi kewajiban kita untuk datang ketemu Tuhan. Tapi yang sesungguhnya Tuhan gak cari itu. Tuhan mencari hati kita yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan lagi cari hati yang mau selalu setiap hari mengasihi Dia. Bahkan di tengah kondisi ini, teman-teman, aku percaya ini gak mudah, tapi waktu yang panjang, waktu yang lama, waktu yang membuat semua kita akhirnya dirumahkan, harusnya membuat kita punya waktu, punya hubungan yang semakin intim sama Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang membuat kasih mula-mula itu hilang? Itu adalah kesibukan kita, teman-teman. Ternyata di kondisi yang semuanya serba online hari-hari ini, kita juga masih disibukkan. Bahkan kita membuat diri kita jadi sibuk 24 jam, gak punya waktu buat Tuhan. Kita selalu beralasan dulu waktu offline, aku gak bisa ke pertemuan, aku gak bisa saat teduh karena aku harus bangun pagi-pagi, terus aku harus naik angkot, naik transportasi untuk aku menuju ke tempat kerja karena pasti akan macet dan segala macamnya. Kemudian di tempat kerja atau di tempat sekolah pasti udah sibuk dengan kegiatan kantor, dengan kegiatan sekolah yang membebani diri kita, yang fokusnya menguras pikiran dan tenaga kita. Terus kembali ke rumah kita udah capek, udah lelah gitu ya, karena pikiran, tenaga, juga usaha kita semuanya tuh udah terkuras gitu, sehingga kita pengennya tuh istirahat, kita pengennya tidur. Tapi di masa online sekarang ini pun orang masih beralasan bahwa online itu capek gitu. Online itu jadi 24 jam kerjanya, nggak ada istirahat, nggak ada waktu santai-santai, harus ada di depan laptop. Waktu kita bilang kita nggak punya waktu karena kesibukan kita nggak punya waktu buat datang sama Tuhan lebih dulu, maka aku percaya mau kamu dikasih waktu banyak, mau kamu dikasih waktu lebih, itu akan selalu nggak cukup, teman-teman. Aku percaya Tuhan Yesus
mungkin satu-satunya orang gitu ya, yang harusnya itu menjadi orang yang super duper sibuk. Jadi kalau misalkan Tuhan Yesus bilang sibuk, harusnya kita nggak bisa marah gitu, harusnya kita nggak bisa iri gitu ya, karena memang Tuhan Yesus itu pada zamannya dia benar-benar sibuk untuk mengajar, sibuk untuk menyatakan firman Tuhan, sibuk untuk melakukan banyak mujizat, sibuk untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah kesibukannya Tuhan Yesus itu, dia masih menyempatkan diri buat datang, berdoa, bersekutu bersama Bapa di surga. Ini salah satu hal yang juga aku belajar hari-hari ini, bahwa waktu kita bangun tidur, waktu kita semua di rumah gitu ya, aku percaya kita masih punya waktu buat Tuhan. Di tengah kesibukan kita, entah sekolah, entah ulangan, entah kuliah gitu, entah magang, entah mungkin kerjaan, entah pelayanan, kita masih punya waktu buat datang sama Tuhan lebih dulu. Tuhan gak minta waktu kamu lebih banyak, dia cuman minta sama kamu, hatinya kamu, untuk terus membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Yang ketiga, apa sih yang membuat seseorang itu kehilangan kasih mula-mula? Itu karena adanya masalah, tantangan. Kita bisa bilang, yes, aku setuju. Mungkin di tengah kondisi pandemi ini kita ngalamin banyak masalah gitu ya, entah dari keuangan, entah dari segi psikis kita, entah juga dari segi emosional kita, entah dari segi yang lain-lainnya juga, itu berdampak dalam kehidupan kita. Aku setuju gitu. Tapi biarlah fokus kita nggak kepada masalah atau tantangan yang datang dalam kehidupan kita, tapi fokus kita harus tertuju sama Tuhan. Dan yang terakhir itu, apa yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula, itu adalah karena adanya dosa. Waktu kita melakukan segala sesuatu pelanggaran, kedurhakaan, ketidaksetiaan sebagai anak-anak Tuhan, maka itu membuat kasih yang tadinya penuh di dalam hidup kita menjadi gak penuh. Yang tadi kasih kita berkobar-kobar sama Tuhan, itu membuat kasih kita menjadi dingin. Sehingga waktu kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam pelanggarannya Tuhan, lama-kelamaan membuat hati kita semakin tumpul, dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Dan hari-hari ini kita cross check, apa sih yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula, yang ternyata tanpa kita sadari kita udah gak ngerasain lagi hadirat Tuhan, kita gak ngerasain lagi Tuhan tegur kita gak ngerasa lagi peka sama tuntunan Tuhan. Yuk cross check lewat hal-hal yang tadi aku udah jelasin. Terus gimana dong kalau misalkan ternyata kita udah menyadari bahwa ternyata kita sudah hampir kehilangan kasih mula-mula. Di ayat yang kelima itu berkata demikian, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Waktu kita sadar, yang pertama kita harus sadari dulu, kita itu udah jatuh, kita udah kehilangan kasih mula-mula. Kita harus menyadari diri kita bahwa aku ini udah jauh loh dari Tuhan, aku ini udah gak punya hubungan lagi yang intim sama Tuhan. Kita harus menyadari itu terlebih dahulu. Yang kedua, bertobatlah. Oke? Yang kedua, kita harus bertobat. Lewat pertobatan ini, kita punya respon yang mau untuk bertobat. Dia menegur kita untuk memperbaiki kita, supaya kita bisa berubah, teman-teman. Kalau seseorang udah gak mau tegur kita, seseorang udah cuek sama kita, maka harusnya hati-hati. Pertobatan adalah kemauan untuk berubah dari eksistensi keegoisan seseorang untuk hidup dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Waktu kita bilang kita mau bertobat, kita mau berubah, itu sedang mengubahkan sifat kita, mengikis keegoisan kita, sifat-sifat yang gak buruk
sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang gak baik itu sedang kita kikis, dan kita sedang membawa diri kita untuk dipimpin dan diarahkan oleh orang yang kita kasihi. Sehingga di dalam kita mau berubah, kita mau bertobat, kita menemukan sebuah sikap yang baru, pandangan yang baru, dan Tuhan yang baru atas hidup kita. Poin ketiga yang mau aku bagiin buat teman-teman, yakni ada di ayat 5 yang selanjutnya, yaitu lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini mau aku rangkum dalam kita mesti kembali kepada prioritas kita. Back to priority. Hari ini apa sih yang jadi prioritas utama kita? Dan siapakah yang kita prioritaskan hari-hari ini? Apakah keuangan kita, sekolah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau mungkin yang lainnya? Waktu kita salah menempatkan prioritas dalam kehidupan kita, maka aku yakin dan percaya kita sedang salah menempatkan seseorang atau sesuatu hal yang menjadi utama, kepentingan, dan urgenitas kita dalam hidup. Karena itu, yuk jangan sampai salah membangun prioritas hidup kita. Tapi kita harus membangun prioritas kita yang utama itu di dalam Tuhan. Karena lewat prioritas yang utama di dalam Tuhan, maka kita bisa mengejar kasih-Nya Tuhan kembali. Kita bisa membawa diri kita untuk terus berhubungan intim sama Tuhan. Kita mau terus mengasihi Tuhan lewat saat hidup kita, lewat kita baca firman, lewat kita doa, lewat kita muji nyembah Tuhan, dan lewat setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, kita sadar bahwa waktu kita mengetahui bahwa kasih itu adalah Tuhan itu sendiri, maka waktu kita terima Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya kasih itu muncul di dalam kehidupan kita. Waktu semakin hari kita terus mengutamakan Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita semakin dipenuhi oleh Tuhan, maka kasih itu juga akan penuh di dalam kehidupan kita. Yuk, sama-sama teman-teman, aku mau ajak setiap kita buat kembali lagi sama sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau jadikan Dia yang utama dalam kehidupan kita. Kita mau terus jadikan Tuhan Yesus itu sumber dari segala kehidupan kita, sehingga waktu kita melakukan segala sesuatunya, kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita bekerja, kita sekolah, kita juga melayani semua karena kita mengasihi Tuhan. Jadi cinta pada pandangan pertama di sini bukan karena kelihatan yang dari luar atau karena penampilan fisik. Seseorang itu ganteng, seseorang itu cantik, seseorang itu sempurna. Tapi cinta pada pandangan pertama itu harus kita mengerti bahwa itu berasal daripada perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang harus senantiasa kita bangun setiap pagi. Kita terus intim dengan Tuhan setiap hari, dan kita terus kejar itu setiap hari dalam saat-saat teduh kita. Dan terakhir aku mau kasih tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat cinta kita semakin penuh di dalam Dia. Dan cinta akan Tuhan itu yang menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan gak hanya itu, karena kasih yang dari Tuhan itu selalu membuat kita bergairah, itu selalu membuat kita senantiasa mengasihi orang di sekitar kita, dan senantiasa juga kita bisa semakin memiliki kasih yang sempurna, kasih yang tidak melihat fisik, kasih yang benar-benar mengasihi dengan tulus, kasih yang senantiasa sempurna di mata Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau bangun kasih kita bukan karena kasih yang hanya tampak di luar, tapi kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh karena kita menjumpai Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita mengenal pribadinya, dan kita sungguh-sungguh mencari Dia dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
dahsyat dalam kehidupan kami. Untuk itu kami terus mau memiliki kasih yang mula-mula itu yang daripada Tuhan. Biarlah kasih itu kembali dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau ngerasain di mana kami bergairah. Kami mau ngerasain di mana kami jatuh cinta lagi sama Tuhan. Kami mau ngerasain di mana berjumpa dengan Tuhan yang merubahkan kehidupan kami dan yang membuat kami senantiasa mampu melakukan segala sesuatunya Tuhan dengan kasih-Nya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Biar setiap firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini semua diberkati, semua boleh punya akar yang kuat, semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam satu hati, beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala apapun yang telah Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Kak Esti Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami terima Tuhan Yesus dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami memberkati Kak Esti Tuhan Yesus. Oh riala batakana ralabaya syandana ralabalaba. Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu Kak Esti yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam pengenalan akan Engkau. Kami percaya Tuhan kasih-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus Kak Esti beserta keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan kesehatan, bebas dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau berikan berkat yang berlimpah Tuhan Yesus atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan juga terus Tuhan Yesus kehidupan yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kak Esti Tuhan Yesus ada di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami untuk para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Dari Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, beserta Karayon kami Pak Budianto Totong, beserta Gembala di tempat ini Tuhan Yesus, Pak Roni Pujianto Tuhan. Kami percaya ya Bapa, perkenanan-Mu ada atas setiap para pemimpin rohani kami. Engkau terus Tuhan Yesus perkaya mereka akan pengenalan akan Engkau, berikan terus visi yang dari Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau terus pakai mereka lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus di era Pentakosta yang ketiga ini. Biar setiap jiwa-jiwa, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mengangkat tangan kami bagi Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia penuh akan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh riala batakan aralaba, Engkau berkati Tuhan Yesus airnya, Engkau berkati udaranya, Engkau berkati tanahnya Tuhan Yesus. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, seluruh provinsi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan segera melalui wabah ini. Indonesia akan segera Tuhan Yesus pulih dari segala apapun Tuhan Yesus masalah apapun yang menimpa di Indonesia Tuhan. Memberikan perlindungan yang sempurna, tutup bungkus Indonesia dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan segera pulih, Indonesia akan segera bangkit Tuhan Yesus dalam nama-Mu. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, hingga tingkat yang terendah Tuhan Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, agar terus Tuhan Yesus mereka hidup di dalam hikmat-Mu Tuhan Yesus. Segala apapun keputusan yang diambil Tuhan, itu adalah keputusan yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat yang boleh beribadah Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kau terus Tuhan Yesus memberkati para jemaat Youth Reach di Rempoa ini Tuhan Yesus. Biar mereka terus Tuhan Yesus hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus, hidup dalam doa, pujian dan penyembahan Tuhan Yesus, dalam unity Tuhan Yesus, dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu pada zaman ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami sudah selesai beribadah Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus, meskipun kami sudah selesai, Engkau belum selesai atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja atas setiap kami. Engkau terus Tuhan Yesus
sertai kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.